Ya, selamat malam. Hari ini malam inilah tepatnya kita akan coba melakukan. Ini ada salah satu jambu ya, jambu geocok hasil dari cangkok, usianya sekitar 3 bulanan dari turun cangkok. Ini planter bagnya masih 50 liter ya. Nah, hari ini malam ini kita akan pindahkan ke planter bag yang lebih besar. Kita siapkan ini planter bagnya, nanti kita akan pindahkan ke planter bag ukuran 150 liter ya. Oke, nah bahan-bahannya yang pertama kita siapkan. Nah, planter bagnya jangan lupa ya, di dasarnya itu diisi busa ya, standar kita seperti itu. Bukan deko styrofoam, bukan busa, styrofoam. Jadi kalau semisal tujuan styrofoam ini adalah supaya air itu nggak tergenang di bagian bawah. Karena kalau semisal penyiraman itu semisal tanahnya itu nggak dikasih styrofoam bagian bawah, dia akan turun, dan turunnya itu berpotensi menyumbat bagian lubangnya di bagian bawah sehingga air nggak bisa keluar. Selain styrofoam maka biasanya gunakan batu, genting. Nah, cuman masalahnya kalau batu atau genting itu biasanya akan rawan lebih berat. Jadi kita kalau pas mindahnya akan lebih berat. Alternatif yang lain itu adalah arang ya, arang dari bekas dari pembakaran kayu itu jalan lebih bagus juga. Nah, cuman kalau buat kita buat simpel, di sini ada styrofoam. Pertama mudah didapat, yang kedua dia awet ya, karena sebenarnya ini dia nggak akan lapuk ya. Kemudian ini medianya sama tanah, kemudian sama sekam ya. Hal yang wajib di sini adalah sekam. Perbandingannya ini tadi adalah 1:1. Satu karung tanah kita isi dengan satu karung, kita campur dengan satu karung sekam. Oke, kita mulai pengerjaannya. Kita mulai masukkan ke media ya. Nah, styrofoam ini itu wajib tertutupin semua dengan media. Oke ya. Nah, selain itu kita juga gunakan di sini ada beberapa. Yang pertama itu air ya, air ukuran 5 liter nanti untuk menyiram ditambah air. Kemudian di sini ada saya geser. Sorry ya, ini airnya ini belum kita campur dengan apapun ya, masih air murni. Nah, kita akan campurkan tadi dengan nantinya itu akan dengan vitamin B1 ya. Kita menggunakan merek Liquinox B1 Start. Ini dari kimia ya. Kalau semisal nggak ada, silakan gunakan fermentasi dari larutan beras, cucian beras maksud saya, itu juga bagus sama efeknya. Cuman kalau ini dosisnya sedikit, 1 mili bisa sampai 1000 ya. Jadi 1/1000 atau mungkin 1/500. Nah, yang terakhir kita menggunakan ini Mycorrhiza ya. Ini adalah salah satu agen hayati. Ini bukan pupuk, melainkan agen hayati. Bisa dikatakan itu adalah benalu yang ada pada akar. Cuman benalunya ada benalu baik. Ini tujuannya apa? Ini nanti sama dengan kayak trichoderma. Kalau trichoderma itu kan dia berada di media ya. Dia ngelindungin di media supaya akar nggak terserang jamur patogen. Nah, kalau untuk mycorrhiza ini dia tuh nempel di akar menjadi benalu akar. Cuman benalu baik. Dia nanti akan membentuk yang namanya hifa atau kayak serabut kecil gitu ya, seukuran rambut. Dan dia bertugas untuk mencari air, menyerap nutrisi makanan berikut dengan fosfat dan nitrogen. Nah, ini penting kalau semisal kok kita kita gunakan di grounding atau mungkin planter bag yang lebih besar supaya perangkatnya cepat tumbuh. Itu nanti mereka akan bersimbiosis ya, mutualisme dengan akar, dan itu akan bagus buat tanaman itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini udah terisi dengan media. Nah, ini nanti kita buat model buat ditanam semua ya. Jadi akan kita tonjolkan sebagian-bagian atas yang kita tanam itu sekitar setengahnya. Kita sisakan bagian atas, itu tujuannya untuk estetika ya. Pertama estetika, yang kedua dia akan tanamannya akan kelihatan lebih tinggi. Jadi ya biar cepat tinggi, sinar matahari juga akan semakin lebih dekat. Oke, ini udah. Yang kedua adalah dipadatkan bagian pinggir ya. Ini ada bambu. Nah, ini kita kan udah isi. Nah, biasanya bagian pinggir itu dia nggak padat. Akhirnya nggak padat itu posisinya nanti kalau misal ada penyiraman itulah rawan dia posisinya itu goyang. Nah, seperti ini ya. Jadi ada beberapa yang harus dipadatkan, nanti pemadatannya nanti 2 kali ya. Nanti sebelum medianya dipindahkan, kemudian setelah kita pindahkan kita padatkan kembali. Oke. Nah, ini ya yang rencana kita tanam ya, kita akan pindahkan ya. Oke, nah stepnya adalah ini kita ukur dulu
kita ukur dulu tinggi dari planter bag yang akan kita pindah. Nah, segini ya kira-kira, tetap tangan tetap di situ. Nah, kita masukkan, kita coba. Nah, ini nanti kita akan tanam segini. Nah itu yang bagian atasnya dari bibir planter bag dan bagian sampai dengan bagian atas nanti akan nongol ke situ. Sekali lagi tujuannya untuk estetika, biar tanaman itu terlihat lebih tinggi, karena kan sebenarnya percepatan udah bagus. Nanti kalau semisal kalau kita buat tinggi akan lebih bagus lagi. Oke, tahapan selanjutnya tadi yang saya katakan bahwa tadi kita butuh namanya mycorrhiza. Itu adalah untuk pupuk dasar ya. Itu sebenarnya bukan pupuk, mycorrhizanya Pak. Nah ini kita harus tebar. Nah mycorrhiza ya, tadi yang kata saya jelaskan ya, kita harus tebar dan kita upayakan supaya kena di akar. Tujuannya apa? Dia langsung menjadi nyatu dengan akar dan akan menjadi benalu akar. Sekali lagi di benalu baik ya, dia nanti akan cari makanan, sehingga nanti kinerja dari akar terbantu dengan adanya mycorrhiza ini. Ini adalah agen hayati ya. Kita mulai tulang di tangan aja Pak. Pastikan di tengah-tengah puterin semua. Oke, berapa dosisnya? Sebenarnya sih belum ada acuan standar ya. Tujuannya itu supaya ini butiran-butirannya seperti ini itu akan nempel di akar. Ketika dia nempel, dia akan jadi hidup. Ini posisinya mati ya, bukan mati sih, dorman, artinya dia tertidur. Nanti ketika dia ada akar kemudian kena air, biasanya nanti akan bereaksi dan akan langsung nempel di akar. Oke, lanjut. Kemudian ada gunting dan kemudian ada pisau. Kita iris di bagian, kita nggak bisa iris semuanya ya, kita cuman iris di setengahnya Pak. Sorry, kita iris dari sini ya, sebelah sini aja Pak, kita iris Pak. Iris melingkar ya. Pertama boleh pakai pisau atau mungkin pakai gunting pun nggak apa-apa ya. Iris melingkar, usahakan lurus ya Pak, supaya nanti dia nggak ini. Oke, iris melingkar, yang lurus. Ini sekali lagi kita ganti ke media sekaligus bikin estetikanya ya. Oke, nah ini yang bagian bawah, ini yang nanti kita akan ambil, disayat lagi ke vertikal ke bawah Pak. Nah, disayat jadi 4, 1, 2, 3, 4 supaya dia akan lebih mudah. Oke. Nah, dibuka ya Pak ya, langsung dibuka aja. Nah, dibuka semua. Nah ini di dasarnya itu juga kita lapisin namanya tadi ada styrofoam. Nanti pas kita ngangkat pindahkan itu styrofoamnya usahakan bisa bisa kita buang ya, supaya dia nggak menghambat akar. Oke, ini tanamannya keras, jadi gini, sorry sebelumnya di awal tadi saya tambahkan penjelasan sebelum kita pindah tanam, usahakan tambula pot ini jangan disiram ya, minimal 3 hari jangan disiram supaya apa, medianya kering. Ketika kering keras itu dia nanti nggak akan rawan goyang ataupun dia akan memutuskan akar. Oke, kita iniin yang styrofoamnya yang kecil-kecil, kita iniin sebisanya aja, nggak harus bersih karena styrofoam juga nanti akan tertembus dengan akar. Oke, nggak harus semuanya. Kita lihat perakarannya ya. Kadang-kadang kalau tambul lampot tuh dia muter dia di sebelah sini terlihat. Ini efek kerja akar tuh luar biasa kalau. Oke, ini akar sudah. Oke, langsung kita pindahkan ya. Hati-hati perpindahannya. Angkat bagian bawah ya. Angkat bagian bawah. Nah, oke. Diinjek yang planter bag yang bagian bawah. Nah, oke, langsung kita pindahkan saja. Ya. Oke, nah, sorry. Nah, ini posisinya itu miring ya, di posisinya harus tegak supaya estetikanya bagus. Diganjel dengan tanah Pak, diganjel dengan tanah aja Pak, yang bagian bawahnya. Diganjel supaya dia emang, nah kurang ke tengah dikit. Oke. Jauh. Oke. Nah, oke. Ini penampakannya ya. Jadi ini masih ada celah, baru kita isi dengan media ya. Kita padatkan dengan medianya ini.
Nah, ini tujuan dari Liquinox. Ini setelah Liquinox B1 Start ini kan adalah multivitamin ya. Ini adalah salah satu upaya kita supaya tanaman nggak stres ketika kalau dia dalam pengiriman ataupun pindah tanam. Artinya biasanya kalau misal kita contohnya lah ganti media itu kan biasanya ada akar, walaupun seberapa itu ada yang putus, dia mengakibatkan serai. Nah, ini fungsi dari vitamin ini tujuannya adalah meminimalisir stres tanaman sehingga nanti dia akan tumbuh normal kembali. Soalnya kalau semisal dia stres biasanya tumbuhnya lama, tumbuhnya nggak cepat. Nah, ini kita akan campur dengan air ya nanti di sesi terakhir. Ini tujuannya itu sekali lagi supaya dia itu tidak membuat tanaman stres, baik itu pindah tanam ataupun dari pengiriman biasanya kita menggunakan. Oke ya, nah sekali lagi ini kan Biodija tadi udah menempel dengan di akar. Kita juga menggunakan Liquinox B1 Start. Nah, pengganti dari B1 ini itu ya bisa dari yang tadi saya udah sampaikan, itu adalah fermentasi cucian beras. Itu juga bagus, kandungan vitaminnya juga bagus, karbohidratnya juga bagus. Kalau ini sementara emang nggak ada penggantinya karena ini adalah agen hayati. Ini beda ya dengan jenisnya EM4 atau Multipodium, itu beda ya. Kalau itu adalah mikroba yang mengolah tanah, kemudian di situ posisinya adalah membuat fermentasi di tanah sehingga nanti akan menumbuhkan bakteri baik. Nah, kalau ini adalah benalu akar. Jadi sekali lagi ini adalah benalu akar, di mana benalu ini akan bekerja sama bersimbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Dia akan mendapat keuntungan dari sisa gula, dari gula atau keringat yang ada pada nempel pada akar. Nah, sementara sendiri dia akan ngebantu mencari air atau mungkin mencari makanan untuk tanaman itu sendiri. Jadi bisa dikatakan simbiosis mutualisme ya berarti ya. Oke, kita kembali lagi. Ini yang polybag atasnya kita tambah tanah lagi ya. Sebelumnya kita ratain dulu. Ya, hampir selesai ya. Nah, ini yang terakhir. Ini kita masih ada ngelentung-ngelentung ini ya. Ini berarti masih belum padat. Kita padatkan lagi dengan bambu ya. Gunakan bambu, jangan kayu ya. Kalau kayu itu biasanya dia kan juga, kalau kayu itu ukurannya bulat. Kalau ini kan dia pipih gitu kan, yang ini gampang ya. Nah, tujuan dari pemadatan ini supaya dia nggak goyang ya. Sekali lagi akar itu kan dia resisten kalau misalnya goyang, karena dia butuh yang padat, insya Allah ya. Nanti akan kita tambahkan pemadatan dengan cara disiram. Nah, ini planter bag ini ukuran 150 liter. Planter bag ini adalah kenang-kenangan lah ya dari Bapak Gusli dari Universitas Insan Pembangunan Bitung. Terima kasih Pak atas kenang-kenangannya Pak, dan kita udah gunakan sebagaimana mestinya dan kita kerjakan di malam hari ya, karena sekali lagi waktu kita tuh waktu terbatas Pak. Jadi artinya kalau semisal komposisinya kita bisa kerjakan di malam hari, kita akan kerjakan di malam hari. Sekali lagi terima kasih ya Pak, semoga bisa awet dan bisa bermanfaat. Oke ya, ini sesi terakhirnya nanti penyiraman. Ya nggak apa-apa Pak. Kita terakhir adalah penyiraman ya Pak. Ini sebelumnya ini ada Liquinox tadi Pak, dicampur aja. Ini ukurannya 5 liter air. Itu menggunakan satu tutup botol aja ya. Ini dosisnya jangan terlalu banyak juga, karena pertama kimia ya. Sekarang harganya relatif naik ya, mahal. Kita juga awet, kita juga buru awetnya. Terus yang keduanya itu emang kalau kimia itu dia biasanya harus tepat dosisnya ya. Terlalu kurang atau mungkin terlalu berlebihan juga biasanya ada efek pada tanaman. Kita sesuaikan dosis yang ada pada label kemasan. Kita langsung campurkan, nah satu tutup ini aja untuk dicampur ke dalam 5 liter air. Oke, nanti kita aduk aja. Kita aduk.
Penyiramannya yang pertama harus di dalam yang planter bag itu ya. Jadi nanti dia akan turun ketemu dengan mycorrhiza yang tadi. Nah nanti jamurnya itu nanti secara tidak langsung airnya akan mempertemukan mycorrhiza dengan akarnya. Karena sekali lagi kalau kita bicara mycorrhiza itu kalau nggak ketemu hilang, artinya nggak ketemu akar, itu nanti akan mati. Dan biasanya butuh waktu antara 2 sampai 3 minggu mycorrhiza itu benar-benar menempel pada akar. Nah kalau udah menempel, yang pertama tanaman ini akan kebal Pak, istilahnya tuh kayak bisa dikatakan kayak jamur akar itu, dia udah terlindungi dengan mycorrhiza itu. Terus yang kedua, mycorrhiza itu dia bertugas untuk mencari makanan. Jadi makanan-makanan yang dibutuhkan akar, terutama dari unsur fosfat. Oke, sampai turun, benar-benar turun. Di samping itu karena penyiraman ini dilakukan karena di sini ada larutan liquinoxastatnya itu membuat tanaman ini nggak stres ya. Karena tadi udah sempat kita istilahnya kita pindah gitu kan, ada beberapa akar yang putus gitu. Nah ini insya Allah sih bisa nggak usah dikarantina, langsung ke tempat panas seperti biasa. Oke, tampak jauh. Oke ya, jadi kayak kelihatan tambah tinggi dibandingkan yang tadi. Jadi kalau tinggi tanaman dari dasarnya itu sekitar hampir ya 160 atau 70 lah. Kalau yang tadi kan sekitar 120-an ya, menambah tinggi tanaman. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.